Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elpiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arli. Gimana kabarnya Bu Elpiana? Alhamdulillah, baik Pak Arli. Pak Arli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Elpiana. Kita kan mau melakukan coaching ya Bu Elpiana ya. Jadi saya sebagai pengamat atau observer, sebelum kita melakukan coaching, saya mau memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Pertama, saya mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Proses coaching hari ini, Ibu akan melakukan coaching dengan sebagai coach dan juga nanti ada coachingnya. Akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Ibu nanti sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan ke Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu. Nah, demikian dulu ya Bu. Kita lanjut ke observasi. Jadi silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coachingnya. Tuh, Bu. Terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu SK. Waalaikumsalam Bu Elviana. Gimana ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ibu Elviana juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu SK ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Elviana. Oke, tapi kayaknya kita nggak bisa banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Terus apa nih yang mau disampaikan Bu? Gini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan gitu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Terus ceramah lagi. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, terus teknologi semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu kayaknya nggak mau berubah, jadi hanya mengandalkan metode yang itu aja, hanya mengandalkan metode sama aja. Tidak ada kreativitas mereka sama sekali dan tidak ada bervariasi loh Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan dari Bu SK ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariasi, gitu ya Bu? Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang mau Bu SK? Penyampaian metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint
lebih baik dari itu Bu. Hanya daripada mengandalkan hanya metode ceramah seperti itu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan Ibu berada di level 10. Kira-kira di sekolah BSK. Sekarang berada di level berapa Bu? Mungkin kalau saya itu berada di level 5 Bu, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah Bu. Oke, di level 5 ya. Oke, di kondisi ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah BSK? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Kalau lebihnya saya agak pesimis Bu. Oke, baik. Dari 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan caranya sih Bu. Apa rencananya atau tindakan yang bisa saya berbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau sosialisasi bergantian peran kayak gitu bisa juga berbeda Bu. Oke, baik. Untuk mentoring nanti Ibu akan rencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah BSK terapkan? Terus apa teman-teman nyaman itu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah Bu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif dan yang lebih keren-keren lagi itu Bu. Oke, monitoring ya Bu. Kegiatan ini kira-kira Bu SK ini memerlukan support atau memerlukan bantuan? Siapakah atau gimana Bu? Kayaknya monitoring saya kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu persiapan matang, perlu juga yang ya sebentar, terus biayanya juga harus mencari sumber narasumber juga kompeten. Kira-kira yang membantu saya nanti mungkin guru di sekolah atau memanggil ahli-ahli yang dari luar mungkin Bu. Kita bisa memanggil teman-teman yang ahli dalam bidang yang akan kita ingin stopkan itu. Nanti BSK pengen melakukan mentor ini dengan berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan berarti saya akan melakukannya, mungkin mulai mensosialisasikan di antara teman-teman yang ada, terus mulai berkoordinasi dulu, berkolaborasi di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan monitoring tersebut. Baik Bu SK, bagus sekali ya Bu SK. Kira-kira Bu SK dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu SK dapatkan? Yang saya dapatkan apa ya Bu ya? Yang saya dapatkan itu mungkin bagaimana cara saya untuk bisa melakukan
apa namanya monitoring dari percakapan kita hari ini. Saya mungkin mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, atau kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu SK sudah ada gambaran ya untuk Ya, bagaimana akan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, Ya. saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu SK setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu SK untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya, iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke Bu, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja Bu. Ya, semoga kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke. Itu saja ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Alpiana. Waalaikumsalam Pak Arli. Aduh, kok lemas Bu Alpiana. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu SK ya Bu Alpiana ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Elpiana. Menurut saya sebagai observer atau pengamat, terlebih dari proses coaching tadi, Bu SK dan Ibu Elpiana sudah berjalan dengan baik ya. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Elpiana sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu SK, sehingga Bu SK bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching barusan kita lakukan tadi Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu dia Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.